Gunung Wangi bukanlah gunung besar yang terkenal. Tingginya hanya sekitar 2000 meter, terletak di antara dua desa kecil di Jawa Barat. Tapi dari dulu gunung itu dikenal punya hawa yang aneh. Warga sekitar bilang, setiap malam purnama akan tercium bau bunga melati yang kuat sekali. Padahal nggak ada pohon melati tumbuh di sana. Katanya itu pertanda penghuni lama sedang berkeliaran. Raffi, seorang mahasiswa pecinta alam dari Bandung, sama sekali nggak percaya hal-hal seperti itu. Ia berencana mendaki Gunung Wangi bersama 4 temannya, Naya, Bima, Dandi, dan Lia. Tujuannya sederhana, mencari konten untuk channel YouTube mereka yang baru dibuat, khusus membahas pendakian mistis di Indonesia. Kalau mau viral, kita harus dapat footage malam hari, kata Raffi sambil tertawa kecil saat mereka packing di base camp. Warga sekitar sempat mengingatkan agar mereka jangan berlama-lama di atas gunung, apalagi bermalam lebih dari 3 malam. Tapi Raffi cuma menanggapi dengan sopan dan senyum. Tenang aja Pak, kami cuma mau ambil gambar buat vlog kok, nggak ganggu siapa-siapa. Pendakian dimulai siang hari. Jalurnya sempit dan agak curam, tapi pemandangannya luar biasa. Hutan pinus, kabut tipis, dan suara burung yang sesekali terdengar membuat suasana tenang. Di sepanjang jalur, mereka melihat banyak tumpukan batu kecil seperti nisan, tapi tidak ada tulisan. Lia sempat bertanya, "Raf, ini kayak batu kuburan deh, tapi kenapa nggak ada nama?" Raffi menjawab enteng, "Ah, itu mah tumpukan orang minta izin aja. Katanya biar nggak kesasar." Tapi dari wajahnya terlihat dia mulai agak gelisah. Menjelang sore, mereka tiba di pos 3. Dataran luas yang sering dipakai buat mendirikan tenda. Dari situ pemandangan lembah dan langit sore terlihat jelas. Mereka memasang 2 tenda, menyalakan api kecil, lalu mulai memasak. Suasananya hangat dan penuh canda. Namun menjelang malam, hawa di sekitar pos tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi menjadi dingin dan lembab. Aroma bunga melati samar-samar mulai tercium di antara kabut. Kalian nyium gak? Wangi banget, kata Naya sambil mengendus udara. Bima menjawab pelan. Iya, kayak melati, tapi dari mana? Mereka saling pandang, mencoba memastikan sumber aromanya. Tak ada bunga, tak ada pohon berbunga, tapi bau itu makin kuat seolah ada seseorang menaburkan parfum di sekitar mereka. Raffi berusaha menenangkan suasana. Udah, mungkin angin bawa dari bawah. Tidur aja, besok kita lanjut ke puncak. Tapi malam itu dia nggak bisa tidur. Dari dalam tenda, ia mendengar langkah kaki berjalan di luar. Pelan tapi jelas. Suara itu mengitari tenda mereka. Ia mengintip lewat resleting kecil dan melihat bayangan seseorang berdiri di antara kabut membawa lentera kecil yang berayun pelan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah tenda. Lia menahan napas. Bayangan itu perlahan-lahan mundur dan hilang ditelan kabut. Keesokan paginya, jejak kaki kecil tampak di tanah basah di depan tenda mereka. Hari kedua berjalan normal. Mereka melanjutkan perjalanan ke puncak, mengambil banyak foto dan video. Namun, setiap kali mereka berhenti istirahat, aroma melati itu kembali tercium. Awalnya samar, lalu makin tajam. Dandi, yang biasanya paling santai, mulai merasa aneh. Gue nggak tahu kenapa, tapi kepala gue pusing tiap kali nyium wangi itu, katanya sambil menekan pelipis. Raffi hanya menjawab singkat, udah jangan terlalu dipikirin, fokus ke jalur aja. Malam kedua, mereka bermalam di dekat sebuah batu besar yang disebut warga Batu Wangi. Dari situ terlihat hamparan kabut tebal menutupi lembah, suasananya sepi sekali. Raffi memutuskan untuk merekam vlog malam itu. Guys, sekarang jam 11 malam. Di sekitar sini ada batu besar yang katanya tempat munculnya penjaga gunung. Bau melati makin kuat banget, gak tahu kenapa. Tapi tempat ini auranya beda. Sambil berbicara, kamera Raffi tiba-tiba menangkap sesuatu. Bayangan putih melintas cepat di belakang Bima. Mereka semua terkejut. Lu lihat gak? Tanya Lia. Raffi membuka ulang rekaman, dan benar, ada bayangan sosok seperti perempuan berkebaya berjalan di belakang mereka.
Sejak itu, mereka tidak tenang. Suara seperti orang berbisik kadang terdengar dari balik kabut. Lia bahkan sempat mendengar suara perempuan memanggil namanya pelan. "Lia, balik Lia." Namun yang paling menyeramkan terjadi di malam ketiga. Saat mereka semua tertidur, Naya terbangun karena mendengar suara seseorang menangis dari arah sungai kecil di bawah tenda. Suaranya lirih dan panjang. Ia mengira mungkin ada pendaki lain. Dengan senter di tangan, ia berjalan pelan ke arah suara. Tapi yang ia temukan hanyalah genangan air kecil dengan bunga melati terapung di atasnya. Airnya berbau anyir. Saat ia menunduk melihat, air itu tiba-tiba beriak pelan dan muncul wajah pucat seorang perempuan dari dalam air, menatapnya lurus. Naya menjerit dan lari kembali ke tenda. Teman-temannya terbangun panik, tapi ketika mereka periksa lokasi tadi, tidak ada apa-apa, hanya tanah kering dan daun-daun basah. Pagi harinya, Naya demam tinggi, tubuhnya bergemetar dan matanya terlihat kosong. "Dia lihat aku," bisiknya berulang-ulang. "Dia lihat aku dari air." Raffi mulai panik, tapi tetap memutuskan untuk turun keesokan hari. "Kita harus istirahat malam ini dulu, besok pagi kita turun." Tapi ternyata mereka nggak pernah sempat turun keesokan hari. Malam keempat menjadi malam paling mencekam dalam hidup mereka. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Suara-suara dari hutan mulai terdengar jelas. Langkah kaki, bisikan, dan kadang tawa kecil yang menggema di kejauhan. Lia duduk memeluk lutut di dalam tenda, sementara Raffi dan Bima berjaga di luar. Naya masih terbaring lemah dan Dandi diam saja dengan wajah pucat. Sekitar tengah malam, kabut turun sangat tebal. Senter tak mampu menembus jarak lebih dari 2 meter. Tiba-tiba, dari arah hutan, tampak cahaya-cahaya kecil seperti lentera berjalan pelan ke arah mereka. Raffi memicingkan mata. "Apa itu? Orang?" Bima menjawab pelan. "Nggak tahu, tapi banyak banget." Satu persatu cahaya itu semakin dekat, menampakkan sosok-sosok berpakaian putih berjalan tanpa suara. Wajah mereka datar, mata kosong. Mereka mengelilingi tenda. Raffi berteriak, "Siapa kalian?" Tapi tak ada jawaban, hanya wangi melati yang semakin menusuk membuat dada terasa sesak. Tiba-tiba, sosok perempuan dengan kebaya lusuh muncul di depan Raffi. Wajahnya pucat seperti tanpa darah, rambutnya terurai basah. Ia tersenyum samar. "Sudah malam keempat, Nak. Waktunya kami wangi lagi." Begitu kalimat itu selesai, semua lentera padam bersamaan. Gelap total. Suara teriakan terdengar dari arah tenda, diikuti suara benda jatuh dan kain sobek. Raffi mencoba menyalakan senter tapi tak berhasil. Ia hanya mendengar nafas berat dan langkah-langkah mendekat. Sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat wajah Lia di bawah cahaya redup. Matanya hitam legam dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Keesokan harinya, tim pencari dari desa menemukan bekas tenda terbakar di jalur Gulung Wangi. Tidak ada satupun pendaki yang ditemukan, hanya sisa kamera rusak dan beberapa bunga melati yang berserakan di tanah. Ketika warga menyalin data dari kamera itu, mereka menemukan satu video terakhir, rekaman suasana malam keempat. Di menit terakhir, terdengar suara perempuan berbisik dekat mikrofon. "Yang Wangi sudah kembali, jangan datang lagi saat purnama." Sejak kejadian itu, jalur Gunung Wangi ditutup total. Tapi beberapa warga mengaku setiap purnama tiba, dari arah gunung selalu tercium bau melati yang lembut dan samar-samar terdengar suara tawa pelan seperti sedang menyambut tamu baru.